belajar ilmu agama, semakin tahu halal dan haram, maka semakin dilarang ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini dilarang, ini nggak boleh. Nah, kayak gitu. Khawatirnya ada orang seperti itu ya. Jadi ketika dia mau belajar agama, dia malah takut. Nanti kalau saya tahu hukumnya, akhirnya ini nggak boleh. Misalkan ini riba, berarti saya nggak boleh ini dong. Nah, malah dia takut ya. Harusnya ketika dia belajar, semakin dia itu apa? Oh tahu ini yang kasih lampu merah yang tidak boleh, ini yang lampu hijau yang kita dibolehkan. Harusnya kayak gitu, malah dia senang, bukannya malah dia alergi. Nanti kalau saya belajar agama, misalkan tentang masalah riba, masalah keuangan, takutnya ini nggak boleh, itu nggak boleh, bisnis itu nggak boleh. Nah, bukan kayak gitu. Justru apa? Ketika dia belajar, dia tahu bahwasanya ini loh cara mencari harta yang secara halal. Ada juga mungkin orang ketika mau belajar agama, dia alergi. Ah, nanti kalau orang semakin belajar agama, semakin dia ekstrim, semakin dia radikal, ataupun naudzubillah jadi teroris. Itu nggak benar ya. Itu adalah apa? Itu semuanya itu adalah taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak benar ketika orang belajar agama akhirnya jadi radikal, jadi ekstremis, nggak juga. Jadi tidak seperti itu. Bahkan Rasulullah pun beliau adalah orang yang sopan santun, beliau yang sangat lemah lembut, yang sangat toleran sekali. Kemudian ada juga orang ketika mau belajar agama, dia mikir-mikir, nanti kalau belajar agama besok ya, misalkan untuk anak-anak ya, anak-anak sekolah ataupun kuliah, nanti mau jadi apa? Nah, nanti makan apa kalau kamu jadi guru agama? Nanti kamu akan hidupnya bagaimana? Ngasih makan istri, anaknya tuh gimana? Kayak gitu ada ya. Jadi tidak semua orang Allah berikan taufik, Allah berikan hidayah, Allah berikan petunjuk, melapangkan hatinya untuk belajar daripada ilmu agama. Maka ketika hati kita ya terpaut untuk belajar ilmu agama, maka itu adalah salah satu tanda Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan pada diri kita. Ada juga dia nggak mau belajar ngaji, nanti sibuk saya capek ada urusan ini urusan itu ya. Padahal urusannya tidak semuanya itu ya. Kadang dia lupa sibuk mencari duniawi, akhirnya dia lupa terhadap mencari ilmu ataupun mengikuti kajian. Itu banyak sekali ya. Maka dari itu ketika seorang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah untuk menghadiri majelis ilmu, untuk menuntut ilmu agama, itu adalah ciri daripada Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan pada dirinya. Terus kemudian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya adalah kebaikan, maka niscaya Allah akan memberikan dia pemahaman tentang agama. Maksudnya pemahaman ini apa ini? Pemahaman ini bukan hanya sekedar masalah fikih saja. Misalkan hukum sholat gimana, tata cara sholat gimana, tata cara wudhu gimana, itu memang penting, tapi bukan hanya sekedar itu saja. Tapi pemahaman agama itu adalah sangat komprehensif ya, sangat luas sekali ya. Di antaranya adalah kepemahaman masalah akidah, ya, masalah tauhid, itu adalah masalah penting juga. Jadi di samping dia mempelajari tentang masalah sholat, rukun sholat, tata cara sholat yang benar, tata cara wudhu yang sesuai sunnah Rasulullah SAW, itu juga penting. Tapi di lain hal itu juga berkaitan tentang masalah akidah, masalah tauhid, itu adalah penting. Dan itu adalah bagian daripada hal yang terpenting bagi agama kita. Bahkan dengan tauhid inilah kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tanpa adanya tauhid, maka kita tidak bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mempelajari tauhid, kita tahu ya bahwasanya ketika orang ya mengucapkan syahadat saja itu tidak cukup ya. Karena ketika kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, di situ ada konsekuensi, ada larangan, ada beberapa hambatan, larangan ataupun ada perintah-perintah konsekuensi daripada ucapan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian bagaimana cara mendapat itu semua? Yaitu dengan belajar tauhid. Bahwasanya asyhadu alla ilaha illallah ya, bahwasanya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Maka di situ adalah ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma wa sifat. Maka kita pelajari. Terus kemudian apa konsekuensi daripada ucapan asyhadu alla ilaha illallah dan seterusnya. Terus kemudian belum lagi ketika kita wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Maka di situ bukan hanya sekedar ucapan di lisan saja, tapi juga harus kita pahami ada konsekuensi daripada ucapan wa anna muhammadan rasulullah. Maka itu semuanya dipelajari di mana? Itu semuanya dipelajari dalam ilmu tauhid ataupun ilmu akidah ya. Maka dari itu yufaqihu fiddin di sini ya, Allah memberikan pemahaman baginya agamanya, itu bukan hanya sekedar urusan fikih saja ataupun urusan sholat, ibadah haji, puasa saja, bukan itu saja, tapi itu pun juga menyangkut tentang masalah urusan yang sifatnya tauhid ataupun akidah seseorang.
Karena akidah ini sangat penting ya, tauhid itu adalah sangat penting, maka perlu kita mempelajari ilmu tauhid. Sampai Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, bahwasanya ketahuilah ataupun pelajarilah annahu, bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah memerintahkan kita untuk mempelajari, untuk mengilmui daripada la ilaha illallah, untuk belajar daripada ilmu tauhid ini ya. Jadi nanti ada pembatal-pembatal keimanan, pembatal keislaman. Jangan dikira ketika orang sudah mengucapkan la ilaha illallah sekali, nanti seterusnya dia akan sampai mati dia muslim. Padahal belum tentu. Bisa jadi kita awalnya muslim, naudzubillah, ketika meninggal dunia malah suul khotimah. Karena Rasulullah mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Sungguhnya setiap amalan itu tergantung pada akhirnya ataupun penutupnya. Kalau penutupnya dia husnul khotimah, maka insya Allah bagus. Tapi kalau penutupnya naudzubillah suul khotimah, maka itu menjadi yang sangat buruk ya. Maka dari itu perlulah kita belajar tauhid, bagaimana kita istiqomah di atas tauhid, maka itu kita harus belajar ilmu tauhid ataupun akidah. Jadi yufaqihu fiddin ini bukan hanya sekedar dia belajar fikih saja, tapi pun juga dia belajar tentang masalah tauhid. Belum lagi dia mempelajari tentang Al-Quran ya. Al-Quran itu bukan hanya sekedar dibaca saja. Jadi Al-Quran bukan hanya sekedar dibaca. Tapi Al-Quran itu juga perlu dipahami, perlu ditadabburi, dan juga perlu diamalkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ya, dalam surat Muhammad ayat ke-24, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Maka apakah mereka tidak mentadaburi ataupun tidak merenungi Al-Qur'an, ataukah hati mereka sudah terkunci ya, terkunci daripada hidayah. Maka di sini secara tidak langsung bahwasanya kita diperintahkan bukan hanya membaca Al-Qur'an. Memang membaca Al-Qur'an itu punya pahala yang besar ya, satu hurufnya adalah 10 kali lipat. Namun ketika kita ingin mendapatkan faidah yang lebih besar, manfaat yang lebih besar daripada Al-Quran, maka hendaklah kita mempelajarinya. Mempelajari dengan apa? Dengan belajar tafsirnya, bisa dengan kajian ke ustadz-ustadz, ataupun bisa dengan kita mempelajari, membaca kitab tafsir ulama ya, ataupun membaca terjemahnya kalau misalkan tidak tahu ataupun tidak memiliki tafsir Al-Quran. Tapi kalau bisa punya tafsir ya, karena tafsir ini adalah pedoman bagi kita untuk memahami daripada Al-Quranul Karim. Kita tidak boleh menafsirkan Al-Quran itu sesuai dengan kemauan kita ataupun sesuai dengan hawa nafsu kita. Tapi ketika kita mau memahami Al-Quran, karena ada beberapa ayat yang mana bisa kita langsung pahami, secara teksnya langsung kita pahami bisa. Tapi ada juga beberapa ayat yang tidak bisa kita pahami kecuali kalau kita membaca tafsirnya. Maka dari itu ada banyak tafsir-tafsir ulama ya, seperti tafsir Ibnu Katsir ya. Alhamdulillah sudah banyak terjemahnya di Indonesia, ataupun tafsir As-Sa'di itu sudah banyak terjemahannya, ataupun tafsir Muyassar ataupun yang lain sebagainya. Jadi banyak-banyak kitab tafsir. Kalau bisa di rumah kita punya paling enggak satu kitab tafsir ya. Untuk apa itu? Yaitu untuk mempelajari daripada Al-Quran. Misalkan ada ayat yang seperti ini bunyinya, ini maksudnya apa sih? Nah, harus kita pelajari ya. Karena Al-Quran ini adalah petunjuk hidup. Kalau kita tidak paham isinya, bagaimana kita akan bisa menjadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk hidup kita. Maka dari itu perlu kita mempelajari tafsir ataupun mempunyai tafsir ya, paling enggak satu tafsir di rumah sebagai sebagai bahan. Misalkan kalau kita bingung ini maksudnya ayat apa sih, kadang kita dilihat terjemah kita belum paham, maka kalau kita pengen lebih paham lagi, maka kita baca tafsirnya. Ataupun kalau nggak bisa ya ikut kajian, tanya kepada ustadz ya. Itu diantara cara kita mempelajari Al-Quran. Jadi yang dimaksud dengan yufaqihu fiddin ini bukan hanya tentang masalah fikih saja. Memperdalam agama bukan hanya masalah fikih, tapi berkaitan tentang akidah, tauhid, kemudian mempelajari daripada Al-Quranul Karim. Bahkan ada suatu perkataan rubba hamilin fikhin laisa bifaqihin wa rubba hamilin fikhin laisa min man huwa afqah minhu. Betapa banyak orang yang memiliki ilmu agama namun dia tidak memahami isinya. Jadi dia hafal banyak ini, banyak itu, banyak hadis, tapi dia tidak memahami isinya. Terus kemudian betapa banyak orang yang memiliki ilmu agama menyampaikan kepada orang yang lain yang lebih paham. Jadi artinya apa maksudnya? Berapa banyak orang yang hafal hadis, hafal ayat, tapi dia tidak memahami isinya. Maksudnya Tidak tahu ayat ini maksudnya apa, tidak diamalkan ayat ini apa. Bahkan Rasulullah itu menggambarkan sebagai seperti orang Khawarij ya. Orang Khawarij itu masalah ibadahnya luar biasa. Dia ibadahnya luar biasa. Tapi ketika dia membaca Al-Quran, maka Al-Quran itu tidak sampai ke kerongkongan daripada di sini ya. Maksudnya tidak masuk ke hati. Jadi cuma hanya di lisan saja, tanpa dia tadabburi, tanpa dia pahami, tanpa dia amalkan. Maka dari itu, agar kita tidak seperti itu, maka kita harus memahami
isi daripada Al-Quran dengan cara apa tadi? Ikut kajian ataupun membaca tafsir daripada karya ulama ya. Terus kemudian setelah kita pahami, kita tadaburi. Bagaimana cara tadabur itu? Tadabur itu adalah caranya apa? Dengan kita merenungi ayat tersebut. Kita mengaca introspeksi terhadap ayat tersebut. Misalkan contoh daripada sifat daripada orang munafik ya. Orang munafik itu disebutkan dalam Al-Qur'an wa idza qamu ila sholati qamu kusala yuraunan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Orang munafik itu cirinya apa? Ketika dia bangkit untuk sholat, dia malas-malasan, suka menunda waktu sholat, entar dulu ataupun malas, sebentar lagi, rebahan dulu, ataupun tidur dulu, ataupun entar, pokoknya apa? Dia sholat itu dalam kondisi malas. Terus kemudian apa? Dia riak ketika dia sholat. Dia sholat tujuannya agar disebut sebagai orang alim, orang soleh, orang rajin ke masjid. Terus kemudian wala yadhkurunallaha illa qalila. Dia tidak berzikir mengingat Allah kecuali hanyalah sedikit. Ketika dia sholat saja yang harusnya fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi terkadang kita lupa. Bahkan kadang lupa rakaat ini rakaat berapa nih ya? Ataupun terkadang ketika kita sholat ingat kerjaan di kantor. Ketika kita sholat kita ingat apa yang di rumah. Ketika kita sholat kita ingat makan. Bahkan kadang ide-ide itu datang ketika sholat ya. Nah, itu ketika sholat yang harusnya kita fokus pada Allah. Maka ciri daripada orang munafik ya, itu adalah ketika dia berzikir ketika sholat, salah satunya ya, itu adalah tidak mengingat Allah kecuali hanyalah sedikit. Ketika kita membaca ayat ini ya, jangan-jangan di dalam diri kita ada sifat kemunafikan. Itu menunjuk kepada diri sendiri, jangan sampai kita malah menunjuk orang lain, itu loh si fulan kayak gitu. Tapi ketika ada ayat semacam ini, kita nunjuk kepada diri sendiri, ternyata mungkin di dalam diri kita ada sifat kemunafikan. Maka dari itu kita harus introspeksi diri, memperbaiki diri. Bahkan Ibnu Mulaikah ya, dia mengatakan ya, saya telah bertemu dengan 30 dari kalangan sahabat ya, 30 orang sahabat yang mana semuanya itu takut kemunafikan atas dirinya. Khawatir bila dirinya itu terkena penyakit munafik. Itu para sahabat ya, yang luar biasa ya. Dia masih khawatir, was-was, jangan-jangan di dalam diri kita itu ada kemunafikan. Dan bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya, ketika itu Rasulullah SAW memberikan daftar orang-orang munafik yang ada di kota Madinah kepada Hudzaifah bin Yaman ya. Jadi Rasulullah ngasih list daftar orang-orang munafik yang ada di kota Madinah, dikasihkan kepada Hudzaifah bin Yaman. Maka Hudzaifah bin Yaman itu terkenal dengan si penjaga rahasia Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah wafat, kemudian digantikan dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar meninggal, akhirnya digantikan Umar bin Khattab. Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah Amirul Mukminin. Ketika itu dia bertanya kepada Hudzaifah bin Yaman, "Wahai Hudzaifah, apakah ada nama Umar di daftar orang munafik yang dikasihkan Rasulullah kepadamu?" Ini Umar ya. Apakah ada nama Umar di daftar orang munafik yang dikasihkan Rasulullah kepadamu? Ini Umar bin Khattab yang mana dia orang yang dijamin masuk surga, tapi dirinya tetap was-was terhadap sifat kemunafikan. Justru orang yang beriman itu waspada terhadap sifat munafik ya, ataupun dia jangan-jangan dirinya ada munafik. Tapi kalau orang munafik asli, maka dia tidak was-was ataupun tidak takut dengan sifat kemunafikan. Itulah ciri daripada orang yang beriman ya. Jadi kita harus senantiasa waspada ataupun takut terhadap ciri-ciri orang munafik. Ataupun kadang kita sholat malas ke masjid. Itu juga ciri daripada ciri daripada kemunafikan. Dulu di zaman Rasulullah, orang munafik itu sholatnya ketika Di masjid sholatnya ketika di siang hari saja. Ketika dia subuh sama ketika dia isya, dia tidak ke masjid. Kalau sekarang gimana nih? Kadang 5 waktu ke masjid itu gimana lagi? Di zaman Rasulullah saja ketika ada orang yang sholat duhur, sholat di masjidnya ketika duhur, asar sama maghrib, terus kemudian isya sama subuhnya nggak ke masjid, itu sudah digolongkan orang munafik. Bagaimana dengan kita? Apakah kita masih tetap nyaman terhadap hidup kita dan seakan-akan kita menjadi seorang mukmin yang sempurna? Tidak boleh ya. Jadi ketika itu kita harus senantiasa mengintrospeksi diri. Itulah yang namanya tadabbur ya. Jangan-jangan di dalam diri kita ada sifat kemunafikan ya. Itu harus senantiasa gitu. Itulah namanya tadabbur. Terus kemudian misalkan ada ciri-ciri ahli neraka ya. Ciri-ciri ahli neraka seperti ini dan seperti itu ya. Maka kita harus introspeksi diri. Jangan-jangan di dalam diri kita ada sifat daripada ahli neraka ya. Jadi maka harus senantiasa kita introspeksi diri, mentadaburi daripada Al-Quran. Itulah inti daripada tadabbur Al-Quran, yaitu mengintrospeksi suatu ayat kepada diri kita sendiri, bukan untuk nunjuk orang lain ya. Nggak boleh kita nunjuk orang lain. Misalkan ada ciri-ciri orang munafik ataupun ciri orang kafir, nunjuk tuh loh si fulan kayaknya cocok nih sebagai ahli neraka ini. Nggak boleh ya. Tapi nunjuk kepada diri kita sendiri. Ketika ada ciri-ciri ahli surga misalkan ya,
Misalkan ahli surga seperti ini, dia senantiasa apa? Salat dengan khusyuk ya. Alladzina hum an salatihim khashi'un ya di surat Al-Mu'minun ya. Maka apa ketika ada ciri-ciri ahli surga, kita koreksi diri apakah selama ini salat kita sudah khusyuk, apakah kita ketika salat masih ingat ini, ingat itu, ataupun ketika kita salat bahkan kita lupa rakaatnya, ini rakaat keberapa ini ya. Ataupun ketika kita salat malah suka apa? Nunda-nunda, ntar dulu, akhirnya males ya. Maka apa kita introspeksi, jangan nunjuk orang lain ya, tapi nunjuklah kepada diri sendiri. Kalau misalkan kita sholatnya sudah bagus, maka apa ya alhamdulillah kita harus pertahankan. Tapi kalau misalkan sholat kita belum bagus, maka apa kita harus nantiasa apa memperbaiki diri, introspeksi diri, jangan merasa kita tuh paling sempurna ya, nggak boleh kita merasa seperti itu. Maka itulah pentingnya tadabbur Al-Qur'anul Karim ya. Jadi kalau kita mau mendapatkan manfaat yang lebih banyak, maka hendaklah kita apa? Dengan mentadabburi Al-Qur'anul Karim. Tadabbur itu bisa dilakukan ketika kita memahami isi ayat yang kita baca. Maka dari itu kadang ya ulama ya seperti Abu Hanifah ya. Beliau ketika malam hari itu cuma baca satu surat saja, yaitu surat apa? Surat Az-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ulang-ulang terus tuh sampai subuh tuh. Karena tadi apa dengan tadabbur tuh. Tadabbur dia nangis baca ayat ini apa sampai nangis. Jadi famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, barang siapa yang berbuat kebaikan sekecil apapun sebesar biji zarah maka pasti akan apa? Dia melihat balasannya. Ataupun sebaliknya, barang siapa yang berbuat sekecil apapun dosa, maka dia pasti akan melihat balasannya. Maka dia ulang-ulang terus, akhirnya apa? Dia sampai menangis, sampai dia baca sampai menjelang subuh ya. Itulah tadabbur daripada Al-Qur'an Al-Karim, bukan hanya sekedar membaca saja. Jadi bukan berarti saya mengecilkan membaca Al-Quran, bukan. Membaca Al-Quran itu adalah apa? Amalan yang luar biasa. Tapi kalau kita pengen mendapatkan faidah yang lebih banyak daripada Al-Quran, yaitu dengan cara apa? Memahami dan mentadabburi, kemudian mengamalkan daripada isi Al-Quranul Karim. Kemudian itu Rasulullah pun juga mengajarkan kepada kita suatu doa ya, doa yaitu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Yang disebutkan pertama ini adalah apa? Ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, dan rezeki yang thayyib, yang baik, kemudian wa amalan mutaqabbalan, dan amalan yang diterima. Ini adalah doa inti semuanya ya. Kita pasti berharap memiliki ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu gimana? Ilmu yang kita bisa amalkan untuk diri kita sendiri minimal ya. Jadi ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bisa kita manfaatkan untuk diamalkan ya. Jangan sampai ilmu ini hanya sekedar pengetahuan saja. Oh dia tahu ini hukumnya sunnah, ini buku hukumnya apa tidak boleh, tapi apa dia tidak pernah mengamalkan. Dia tahu bahwasanya ini adalah hukumnya disunahkan, dicontohkan sama Nabi, tapi dia tidak mempraktekannya. Dia tahu bahwasanya ini adalah dilarang, tapi dia masih melanggarnya. Itu namanya ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang kita bisa pahami dan kita bisa amalkan ilmu tersebut, atau bahkan bisa kita ajarkan kepada orang lain. Itu adalah ilmu yang bermanfaat. Maka dari itu Nabi SAW senantiasa berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, rezeki yang baik ya, rezeki yang baik, kemudian wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Inilah pentingnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang berikutnya adalah di antara keutamaan orang yang berilmu, bahwasanya Rasulullah mengatakan ya, bahwasanya al-ulama'u warasatul anbiya, bahwasanya apa? Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Hal ini pun juga disebutkan dalam hadis lain, wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaron wala dirhaman wa warathul ilma faman akhadahu akhadha bihadhin wafir. Sungguhnya para nabi, para anbiya, para nabi itu dia tidak mewariskan dinar ataupun dirham, tidak mewariskan harta ataupun uang ya. Kemudian warathu al-ilma, tapi para anbiya itu adalah mereka mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambil ilmu ya, terutama ilmu agama, itu adalah apa? Barang siapa yang mengambil ilmu, mempelajari ilmu, maka dia telah mendapatkan keuntungan yang besar. Jadi seorang ulama itu adalah pewaris para nabi, karena nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham, tidak mewariskan uang ataupun harta. Tapi apa yang diwariskan oleh para nabi yaitu adalah ilmu ya. Ketika kita mempelajari ilmu, maka kita pun juga akan mendapatkan warisan dari para nabi ya. Itulah di antara keutamaan daripada menuntut ilmu ya, menuntut ilmu terutama ilmu agama. Ada juga hadis lain ya menunjukkan tentang keutamaan menuntut ilmu ya. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan
min turuqil jannah. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi dengan menuntut ilmu itu adalah salah satu cara yang tercepat ataupun cara pintas agar kita masuk ke dalam surga. Gimana caranya? Yaitu tadi dengan ilmu. Misalkan kita pengen tahu bagaimana cara mencari harta yang halal. Itu dengan apa? Dengan ilmu. Bagaimana kita menjauhi hal-hal yang Allah haramkan. Bagaimana? Dengan ilmu tadi. Terus kemudian ketika kita mau ya bisa mendapatkan pahala yang banyak misalkan. Dengan apa? Dengan cara kita berilmu. Contoh yang paling simpel aja lah. Ketika kita makan ataupun minum ya. Ketika orang nggak tahu ilmu, ya itu ketika lapar dia cuma makan saja tanpa ada mengucapkan doa, tanpa dengan tangan kanan ya. Terus kemudian apa? Bahkan sambil berdiri ya. Tapi kalau orang punya ilmu, ketika dia makan bismillah, mengucapkan bismillah, kemudian apa? Dia dapat pahala doa dulu. Kemudian ketika dia makan dengan tangan kanan, dapat pahala sunnah juga. Kemudian ketika dia makan sambil duduk, dia dapat pahala sunnah juga. Pahalanya banyak sekali. Terus kemudian belum lagi ketika dia makan, dia niatkan agar ibadahnya bisa kuat ya. Ketika dia ibadah, ada tenaga untuk beribadah. Itu pun juga makan menjadi pahala. Tapi kalau dia tidak punya ilmu ya, cuma dia makan asal makan ketika lapar ya sudah, dia tidak mendapatkan apa-apa daripada makan tersebut ya. Itu adalah hal yang simpel yang sifatnya adalah apa? Cuma makan ataupun minum yang itu menjadi kebutuhan kita sehari-hari. Ataupun ketika kita mencari nafkah ya di kantor, datang ke kantor. Kalau cuma tujuannya cuma rutinitas, takut dimarahin bos ataupun takut dipecat ataupun di PHK, ya itu cuma dapatnya itu aja. Tapi ketika tujuan kita bekerja di sini untuk mencari nafkah untuk anak istri kita, maka apa? Kita pun dapat selama kita kerja 8 jam ya, dari jam 8 sampai misalkan jam 5, itu selama kita kerja di sini itu pun akan mendapatkan pahala terus daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hal simpel ya. Yang itu apa? Yang satunya pakai ilmu, yang satunya tidak punya ilmu ya. Kalau cuma rutinitas harian saja, takut dipecat sama bos atau atasan, takut dia kena pelanggaran di kantor, nah, itu cuma dapat itu saja. Dia dapat uang saja, gaji saja. Tapi kalau ketika dia niatkan untuk ibadah, menafkahi anak istrinya, untuk memberikan nafkah keluarganya, maka selama dia bekerja ya 8 jam di sini di kantor, itu semuanya itu dihitung argu pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pahala yang sangat besar sekali ya. Tentunya ketika mencari harta ataupun nafkah dengan cara yang halal. Itu adalah contoh simpel ya, kenapa menuntut ilmu itu bisa menjadikan jalan pintas untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi ketika ibadah sholat ya, mungkin ada yang sholat ya, sama-sama kita sholat satu baris satu shaf, kadang pahala kita berbeda. Bedanya berdasarkan apa? Berdasarkan keikhlasan niat. Semakin dia ikhlas niat dalam sholat, maka semakin dia besar pahalanya. Terus kemudian seberapa bagus dia mengamalkan sunnah ya. Semakin dia sholatnya mengikuti sunnah Rasulullah SAW ya, cara sujudnya, cara rukuknya, terus kemudian bacaan-bacaan doa, semakin dia mendekati sunnah Rasulullah SAW, maka semakin besar pahalanya. Itu dalam sholat. Jadi dalam kita sholat duhur tadi ya, satu shaf itu pahalanya beda-beda ya. Beda-beda tergantung apa? Kualitas niatnya. Yang kedua adalah kualitas tata cara dia dalam mengerjakan sholat tersebut. Semakin dia mendekati sunnah, semakin dia ikhlas dalam mengerjakan sholat tersebut, maka pahalanya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian misalkan ketika kita datang ke sholat duhur ini ya, duhur ini tujuannya bukan hanya untuk sholat. Misalkan nanti saya datang sini untuk ikut kajian, dapat pahala lagi. Terus kemudian ketika kita datang ke sini tujuannya apa? Untuk silaturahmi dengan teman-teman ataupun jamaah-jamaah masjid, itu dapat pahala lagi. Terus kemudian ketika dia datang ke masjid ini tujuannya untuk sedekah, dapat pahala lagi. Itu dalam satu waktu dia bisa mengerjakan banyak amal soleh ya. Bisa datang sholat sunnah ya, contohnya untuk sholat sunnah tujuannya, kemudian sholat duhur, kemudian tujuannya apa? Untuk silaturahmi ketemu dengan teman-teman yang ada di sini. Terus kemudian tujuannya apa? Untuk dengerin kajian, kemudian tujuannya lagi untuk sedekah. Nah, itu satu amalan satu waktu bisa mendapatkan banyak pahala. Itu tergantung apa? Niatnya. Innamal a'malu binniyat. Sungguhnya apa? Setiap amalan itu tergantung pada niatnya. Itu semua didapat dari mana? Dari tadi belajar daripada ilmu. Maka seorang ketika dia memahami ilmu ataupun mempelajari ilmu ya, terutama ilmu agama, maka itu menjadi jalan pintas dia untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu senantiasalah kita untuk bersemangat dalam menuntut ilmu, terutama ilmu agama ya. Karena ilmu agama ini penting ya. Ini yang akan menuntun kita ya, kehidupan dunia ataupun kehidupan akhirat ya. Ilmu ini adalah penting karena ini ilmu dari Allah Subhanahu wa taala dan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dijelaskan oleh para ulama yang terdahulu ya. Jadi itulah pentingnya kita belajar
ilmu agama, jangan malah kita apa? Untungnya apa kita belajar agama? Maksudnya apa? Untung duniawi, nanti kerjanya apa? Jangan gitu. Tapi apa? Insya Allah apa? Barokah semuanya ya pasti. Itu kalau nggak untuk diri sendiri ya paling nggak untuk diri sendiri ataupun keluarga kita ya ketika kita belajar ilmu agama ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak boleh, ini makruh, ini haram ya itu semuanya penting semuanya ketika kita mempelajari ilmu agama. Baik sampai sini mungkin ada yang ditanyakan silakan belum kita cukupkan. Ada yang mau tanyakan silakan. Cukup? Kalau sudah kita cukupan ya, sudah mau jam 1 ya. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya, semoga bermanfaat ya bagi diri kami pribadi dan juga para jamaah semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.